Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengangkat tradisi di Sufi. Tradisi Sufi itu diantaranya ada ritual nyanyi-nyanyian maju mundur kena, ya, maju mundur kena, maju mundur, dan hal ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Sufi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pasti Sufi ini mendemukan gaya-gaya joget maju mundur tadi yang dilakukan secara bergantian dan serentak. Ini bukan omong kosong tapi kenyataan, karena memang ada ritual tertentu yang dilakukan oleh Sufi. Contohnya juga ketika berzikir misalnya, ya, berzikir sambil memutar-mutar kepala, itu di Sufi ada yang seperti itu, memutar kepala, ya. Kalau mereka melakukannya setiap saat dengan berbagai macam tarian Sufi yang terjadi di alam Sufi itu. Semuanya melakukan hal-hal yang aneh-aneh, bahkan lebih mirip konser, yaitu tarian Sufi. Jadi konser tarian Sufi yang menunjukkan kualitas kesufian yang sebenarnya ya seperti itu, gitu. Itu ya. Jadi kualitasnya adalah menunjukkan sikap-sikap yang lebih pada budaya-budaya musik. Itu kalau dipadukan antara musik dengan Sufi itu hampir sama, gitu. Nah, kita lihat yang juga gayanya sama persisnya dengan Sufi itu. Meskipun dalam hal tertentu berbeda, mungkin menyebut-nyebut nama Allah itu berbeda, gitu. Syair-syairnya berbeda, tetapi pada intinya ritual ini adalah ritual yang sama, gitu. Gaya joget, seni joget yang seperti ini lebih pada kontribusi budaya Yahudi. Asal-asalnya itu dari Yahudi. Jika dilihat seperti itu, tidak datang dari Islam. Soal Yahudi dan Nasrani ini kita mendapatkan peringatan dari Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasara itu kedua-duanya tidak akan suka kepada kalian hingga kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Drama kehidupan Yahudi dan Nasrani ini tentunya sudah mempengaruhi alam kehidupan Muslim
dan tidak bisa didustakan. Banyak hal yang Yahudiyah dilakukan oleh umat Islam di mana-mana. Kalau tidak menyangkut agama, selagi menyangkut kebudayaan yang sopan misalnya, mungkin bisa dibenarkan. Tetapi kalau sudah menyangkut agama, secara refleksi kita mengikuti cara-cara mereka, artinya kita ini sudah masuk ke langkah, yaitu yang disebut dengan lubang biawak oleh Rasulullah. Kita itu masuk ke lubang yang salah, pada orientasi keagamaan yang salah. Juga kiblatkan diri sebagai seorang yang beragama, yang seharusnya lebih mempromosikan agama kita kepada mereka, tetapi kita terpromosikan, ya, kita terpromosikan oleh ini yang terjadi. Yang seharusnya kita memenangkan pertandingan di bidang seni, bidang budaya, kalau mau dianggap seni dan budaya, tidaklah kita menjadi bagian dari mereka. Jadi istilah mantasabbaha biqaumin tadi itu, mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu akidah. Kalau kita mengikuti akidahnya Yahudi, cara berpandangan Yahudi, cara budaya-budaya Yahudi yang bisa merusak akidah, maka berarti kita bagian dari mereka. Ikut menyemarakkan ajakan-ajakan mereka, ikut meramaikan dakwah mereka, ikut berpartisipasi dalam keagamaan mereka itu. Nah, seni ini gitu, seni joget-joget ke belakang itu, mundur maju kena ya, maju mundur kena ya. Lah, coba pandang pada Yahudi itu, sama, tidak ada bedanya gitu, persisnya. Disinilah umat Islam yang dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan gaya kehidupannya. Bukan kita terperosok ke dalam gaya kehidupan mereka, tapi bagaimana Islam punya konsep, bagaimana cara budaya Islam yang sebenarnya gitu. Bukan budaya benar-benar budaya Islam. Kalau memang di dalam Islam itu ada budaya, budaya Islamnya seperti apa? Yang lahir dari kandungan Islam, tidak lahir yaitu dari kandungan orang-orang luar Islam. Barangkali itu yang bisa disebut dengan seni Islam. Misalnya di zaman Rasulullah seperti apa seni, di zaman Nabi seperti apa seni. Apakah tidak ada musik di zaman Nabi? Mengapa Nabi kemudian menghindar dari musik? Lalu bahasa musik itu mana kalau tidak ada musik di zaman Nabi gitu? Jadi ma'azif itu sebutan yang Arab orang mengenal ma'azif itu, sangat mengenal ma'azif, karena memang budaya-budaya yaitu Quraisy sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu diantaranya memang tidak terlepas dari seni musik tadi itu. Bukan tidak ada, karena ternyata budaya musik ini sudah dikenal oleh bangsa Arab ketika itu. Jadi sekarang kalau pikir orientatif musik, mengapa artinya tidak menjadi bagian dari agama Islam? Saya melakukan penelitian terhadap para penggemar musik ya. Saya melakukan penelitian terhadap penggemar musik itu. Pasti orang yang bermain dilalaikan oleh musiknya ya.
Itu secara umum. Dia menjadi tenar karena musiknya, menjadi tenar karena musiknya, lalu menjadi penghayal karena musiknya. Kalau disebut lagu, kalau dalam yang berarti melalaikan dengan tidak akibat dari gesekan-gesekan irama musik itu, akhirnya hilang. Sampai seorang musikus muslim sekalipun, dia akan terbawa oleh alunan musik tadi untuk menari. Kalau tidak menari, membawa perempuan itu kepada tarik suara yang dianggap aurat, sehingga dianggap tidak pantas, tidak layak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus merumuskan Islam. Islam itu datang dari sebuah keasingan yang tidak pernah dikenal di bangsa Arab ketika itu. Kemudian merubah bangsa Arab yang tadinya binal, beringas, dan penuh dengan retorika maksiat, dirubah menjadi manusia yang normal. Islam membuat manusia menjadi normal. Kalau kembali kepada zaman jahiliyah, ini terjadi dari sejarah demi sejarah bagaimana mereka mengenal nari. Itu sudah dari zaman Nabi Musa sudah ada tarian-tarian itu. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada tarian-tarian, bukan tidak ada. Mereka menari-nari itu semua ada, laki-laki dan perempuan. Kaum Lot, kemudian kaum Nabi Soleh, semuanya sudah banyak tarian-tarian, bukan tidak ada. Jadi tarian itu cukup lama, saudara-saudara. Nah, jadi sekarang kita berpikir yang orientasi, yang orientatif keislaman, seperti apa musik itu? Apakah memang musik itu dibenarkan atau tidak? Ini pertanyaan, saya buka pertanyaan ya. Jadi musik itu dibenarkan atau tidak? Dampaknya terhadap masyarakat itu nyata sekali. Apapun nama musiknya, mau dinamakan seni Islam ke apa ke dan sebagainya, pasti berpengaruh itu. Tidak boleh, tidak harus, yaitu menampilkan sosok dan tubuh wanita di atas pentas untuk menjadi tontonan setiap orang. Bayangkan kalau mereka ini hidup di zaman Nabi, seperti apa kira-kira reaksi Nabi itu, seperti apa ya? Bukan tidak ada. Coba kisah sejarah tarian dari sejak zaman kapan itu ada. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada tarian-tarian yang kemudian oleh mereka dihentikan agar tidak menjadi yaitu korban dari hawa nafsu. Barangkali ini dari saya, singkat, padat, mudah-mudahan injeksi kita, rohani kita menjadi sembuh, sehat, dan benar-benar berakal sesuai dengan manusia normal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.